Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dasar bahasa C++ sebagai tugas proyek mata kuliah bahasa pemrograman dengan anggota saya sendiri Satria Nugraha dengan NIM 33372500026. Ada juga teman saya Deril dengan NIM 33372500070 dan Yudhistira dengan NIM 33372500025. Sekian saja perkenalan dari kami. Dan selanjutnya saya Satria akan menjelaskan mengenai materi dasar bahasa C++. Pengertian C++. C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup pada tahun 1983. Bahasa ini merupakan pengembangan dari bahasa C dengan tambahan konsep pemrograman berorientasi objek atau bisa disebut OOP. C++ sering digunakan untuk membuat aplikasi desktop, game, sistem operasi, dan perangkat lunak berperforma tinggi. Struktur dasar program C++. Nah, di sini ada contoh program sederhananya. Nah, penjelasannya, jadi input IOStream ini gunanya untuk mengimport input output agar bisa menggunakan code dan chain. Nah, yang kedua ada using namespace std, berfungsi untuk agar kita tidak perlu menulis std code, jadi cukup code-nya aja. Nah, yang ketiga ada int main, fungsinya untuk mengawali suatu program. Nah, di sini keempat ada code, fungsinya untuk menampilkan teks ke layar. Yang terakhir ada return 0 untuk mengakhiri suatu program. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe data yang ada di C++. Tipe data sendiri berjumlah 6. Yang pertama adalah int atau integer yang berfungsi untuk bilangan bulat seperti 10, 15, 16, 20, dan lain-lain. Yang kedua ada float yang berfungsi untuk bilangan pecahan seperti 3,14. Yang ketiga ada double, sama seperti float, tetapi double bisa menyimpan angka lebih banyak. Contohnya seperti 3,141592. Lalu yang keempat ada char yang berfungsi untuk karakter tunggal. Contohnya seperti A, B, C, dan lain-lain. Lalu ada juga string yang berfungsi untuk kumpulan karakter seperti ingin membuat kata halo dan lain-lain memakai string. Selanjutnya ada bool, yaitu nilai logika true atau false, bisa juga 1 atau 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input output yang ada di C++. Input digunakan untuk menerima data menggunakan perintah chain, sedangkan output untuk menampilkan teks atau nilai menggunakan perintah count. Kita bisa lihat di Visual Studio Code, count memakai tanda kurang dari seperti ini, sedangkan chain memakai tanda lebih dari. Jika di run di terminal, dia akan mengeluarkan teks masukkan nama Anda, lalu chain-nya adalah nama yang akan disimpan sebagai nama, lalu dikeluarkan di code. Cara memanggilnya seperti ini, tidak usah pakai tanda kutip. Jika kita tulis di sini misalnya namanya Deril, dia akan nama Anda adalah Deril, seperti itu. Selanjutnya adalah percabangan if else. Percabangan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah if else, yang kedua adalah switch case. Di sini saya akan menjelaskan yang if else. If else digunakan untuk membuat percabangan atau keputusan dalam program. Artinya program bisa menjalankan perintah berbeda tergantung pada kondisi tertentu.
Bentuk dasarnya seperti if, kondisi, kode jika kondisi benar, dan else, kode jika kondisi salah. Jika diterapkan di Visual Studio Code, misal kita ingin membuat program lulus atau tidak. Jika lulus, jika nilai di atas 75, program akan mendeteksi bahwa ini lulus. Jika di bawah 75 akan keluar gagal. Misalkan contohnya masukkan nilai 56 di terminal 56. Karena 56 di bawah 75, maka program akan membaca bahwa dia gagal. Jika kita tulis di atas 75, misalnya 80, program akan membaca bahwa dia lulus. Selanjutnya adalah perulangan. Perulangan atau loop digunakan untuk menjalankan kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu masih bisa terpenuhi. Tujuannya agar program lebih efisien dan tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang. Jika kita contohkan di Visual Studio Code, perulangan sebenarnya ada banyak. Saya akan mencontohkan salah satu, yaitu for. Jadi for in untuk integer, i sama dengan 1, artinya dimulai dari 1, i kurang dari sama dengan 5. Nanti perulangan akan mengulang-ulang terus sampai 5. I plus plus artinya i akan terus bertambah. Jika kita run, akan perulangan ke 1, perulangan kedua sampai 5. Fungsi dari perulangan yaitu mempermudahkan jika ingin membuat angka yang banyak, misalnya 1 sampai 100. Dia akan langsung 1 sampai 100. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan array dalam bahasa pemrograman C++. Materi ini sangat penting karena kedua konsep ini sering digunakan dalam membuat program yang lebih rapi dan mudah dikelola. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi adalah blok kode yang memiliki nama dan bisa dijalankan kapan saja tanpa harus menulis ulang kodenya. Dengan fungsi, kita bisa memecahkan program besar menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami. Sebagai contoh, kita langsung coba saja di Visual Code. Halo, selamat datang di C++. Kita bisa menggantinya tersebut dengan kata apapun yang kita mau, dan kita juga bisa cara ini kita bisa membuat fungsi untuk menghitung, memproses data dan sebagainya agar lebih rapi dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang array. Array adalah kumpulan data yang memiliki tipe yang sama dan disimpan dalam satu variabel. Misalnya kita ingin menyimpan 5 nilai ujian. Tanpa array kita butuh 5 variabel yang berbeda. Tapi dengan array kita cukup satu variabel saja.
gambaran. Sini akan muncul nilai ke-1 80, nilai ke-2 90, nilai ke-3 75, nilai ke-4 85, nilai ke-5 95. Dengan elemen array diakses dengan indeks dimulai dari 0 sampai 4. Demikian penjelasan saya tentang fungsi dan array dalam C++. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami dasar-dasar pemrograman dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.